Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu besar yang tidak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya engkau menghitung-hitung nikmat Allah maka tidak akan mampu. Dan yang paling berharga tentunya nikmat iman, nikmat tauhid yang dengannya menjadi sebab Allah memasukkan kita ke dalam surganya insyaallah ta'ala. Amin Allahumma amin. Tidak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, istri-istrinya, generasi setelah beliau sampai dengan kita yang mudah-mudahan istiqomah di atas sunnah-sunnahnya dan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Karena bentuk kecintaan kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang sejati adalah dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau, bukan hanya banyak bersolawat, akan tetapi juga yang lebih penting adalah menjalankan sunnah-sunnah beliau, karena beliau alaihi salatu wassalam diutus untuk kita teladani, untuk kita jadikan contoh. Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis Arba'in An-Nawawiyah atau kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis yang sahih yang merupakan inti atau pondasi di dalam agama Islam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita masuk ke hadis yang ke-23. Di pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan hadis yang ke-22 tentang amalan-amalan wajib, kemudian kita meninggalkan yang haram, melaksanakan yang halal, itu sudah cukup untuk menyelamatkan seseorang di akhirat nanti, sesuai dengan yang telah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Insyaallah malam hari ini kita bahas hadis yang ke-23. Kita bacakan hadisnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa 'ulumina fid dharain. Al-haditsu tsalits wal 'ishrun an Abi Malikin Al-Harits bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla.
dan segala puji bagi Allah, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti nyata, kesabaran adalah sinar, Al-Quran adalah hujjah yang membelamu atau hujjah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya sendiri, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang cukup panjang. Kita akan bahas kalimat per kalimat daripada hadis ini insyaallah taala. Yang pertama diriwayatkan oleh seorang sahabat, Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari, semoga Allah meridhoinya. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Bersuci, at-tuhur syatrul iman, bagian dari keimanan. Makna bersuci at-tuhur pada kalimat ini mengandung dua makna. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskannya. Yang dimaksud bersuci pada makna yang pertama adalah bersuci dari kesyirikan, bersuci dari kemaksiatan, dan bersuci dari segala bentuk dosa. Kita katakan ini bersuci secara maknawi, secara makna. Kemudian bersuci dalam makna yang kedua adalah berwudu untuk sholat. Makanya dikatakan di lanjutan hadisnya syatrul iman, bagian dari iman. Kata iman di dalam hadis ini jamaah sekalian maknanya adalah sholat. Karena begitu juga yang Allah gunakan di dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah 143. Allah mengatakan, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Para ulama menafsirkan kata iman di ayat ini maknanya adalah sholat. Kenapa? Karena ayat ini berbicara jamaah sekalian ketika peristiwa pemindahan kiblat umat Islam yang sebelumnya ke Baitul Maqdis, Masjidul Aqsa di Palestina, kemudian Allah pindahkan ke Ka'bah di Mekah. Sebelumnya kaum muslimin kurang lebih 16 bulan lamanya berkiblat ke Baitul Maqdis. Kemudian ketika turun perintah pemindahan Ka'bah, para sahabat khawatir bahwasanya sholat yang mereka lakukan ketika berkiblat ke Baitul Maqdis tidak diterima. Maka Allah jawab di ayat ini, "Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum." Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya sholatakum, sholat kalian. Maka dalam makna yang kedua pada kalimat at-tuhuru syatrul iman, at-tuhur di sini dimaknai wudu. Kenapa? Karena ada riwayat hadis yang lain, di antaranya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullah, al-wudu syatrul iman. Dalam redaksi yang lain, riwayat yang lain bunyinya al-wudu syatrul iman. Kemudian dalam riwayat lain lagi, riwayat Al-Imam Ibnu Majah, ada riwayat hadis yang berbunyi isbagul wudu'i syatrul iman, menyempurnakan wudu bagian dari keimanan atau bagian dari sholat. Maka makna yang kedua dari perkataan at-tuhuru syatrul iman, berwudu adalah separuh dari sholat. Itu makna yang kedua. Karena kita tahu jamaah bahwa wudu itu syarat sahnya sholat.
seorang kalau nggak berwudu maka tidak akan sah solatnya. Maka ada dua makna dalam menafsirkan hadis at-tuhuru syatrul iman. Wallahu taala alam. Sebagian berpendapat yang pertama yang lebih kuat, sebagian ulama berpendapat yang makna kedua yang lebih kuat karena adanya redaksi atau hadis-hadis lain yang menguatkan riwayat yang ini. At-tuhur syatrul iman artinya wudu adalah separuhnya dari sholat. Kemudian lanjutan hadisnya jamaah sekalian, walhamdulillahi tamlaul mizan. Ucapan seorang ketika dia mengucapkan alhamdulillah, maka ucapan ini akan memenuhi timbangan. Apa maksud timbangan di sini? Timbangan kelak di hari kiamat, di mana amal manusia ketika itu ditimbang. Perkataan alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan. Kemudian lanjutan hadisnya, wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Kemudian ucapan subhanallah digabung dengan walhamdulillah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, maka dua ucapan ini memenuhi antara langit dan bumi. Artinya ucapan ini bukan ucapan yang remeh jamaah sekalian, tetapi memiliki keutamaan yang besar. Kenapa? Karena pada dua ucapan ini di dalamnya mengandung yang pertama penyucian kepada Allah dari hal-hal yang bersifat kekurangan. Ketika seorang mengucapkan subhanallah, maha suci Allah dari segala macam kekurangan, kemudian dia mengucapkan walhamdulillah, segala puji bagi Allah, artinya dia memuji Allah dengan segala kesempurnaannya. Sehingga dua ucapan ini memiliki keutamaan yang besar. Yang kata Nabi alaihi salatu wasallam, tamla'ani ma bainas sama'i wal ard. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutan hadisnya, was-sholatu nur. Salat adalah cahaya. Yang dimaksud salat di sini mencakup salat wajib maupun salat sunnah. Dan yang dimaksud cahaya di sini, cahaya pada wajah seseorang yang melaksanakan salat, cahaya pada hatinya, cahaya ketika di alam kubur nanti, cahaya ketika di hari perkumpulan di hari kiamat nanti. Karena hadis ini disebutkan secara mutlak, tidak diikat hanya cahaya tertentu. Maka yang dimaksud cahaya dalam hadis ini adalah salat itu menjadi cahaya bagi orang yang menegakkannya, baik untuk hatinya, baik untuk wajahnya, baik cahaya itu ketika menerangi di alam kubur kita nanti, dan ketika di hari kiamat kelak. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin seseorang merasa belum bisa memahami hadis ini, bahwasanya salat adalah cahaya, karena tidak merasa asar pengaruh daripada hadis ini. Tetapi ketahuilah jamaah sekalian, bahwasanya salat ketika dilaksanakan dengan sebenar-benarnya, menghadirkan hati, kemudian khusyuk, maka kita akan merasakan kelezatan ketika sholat dan setelah sholat, dan kita akan merasa bahwa hati kita, kemudian wajah kita ini bersinar. Dan itu nyata dikuatkan oleh hadis Nabi yang lain. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ju'ilat qurrata aini fis shalah. Dijadikan penyejuk pandanganku ada pada sholat. Allah menjadikan sholat itu sebagai penyejuk pandangan orang-orang yang menegakkannya. Kemudian di riwayat yang lain, Nabi alaihi salatu wasallam ketika memerintahkan Bilal bin Rabah
radhiyallahu anhu untuk mengumandangkan azan, apa kata Nabi? Arihna biha ya Bilal. Istirahatkanlah kami dengan salat wahai Bilal. Artinya salat itu memang menjadi tempat ketenangan bagi orang yang menegakkannya. Ketika seseorang merasa bahwa saya melaksanakan salat sejak puluhan tahun yang lalu tapi tidak pernah merasakan itu di dalam diri, maka yang salah bukan hadisnya, yang salah bukan ayat Al-Qur'annya, yang salah bukan wahyunya, tetapi karena ada sebab yang kita belum penuhi atau ada penghalang yang membuat kita terhalangi dari hal tersebut. Dan ini bisa kita terapkan jamaah dalam segala macam sisi yang wahyu baik Al-Quran maupun sunnah jelaskan. Ketika kita belum bisa merealisasikan apa yang disabdakan oleh Nabi, apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang salah bukan dalilnya, yang salah bukan hadis atau ayatnya, tetapi kitanya yang belum memenuhi sebab-sebab itu, yang belum terhindar dari penghalang-penghalangnya. Misalnya kita banyak mendengar faidah daripada zikir jamaah sekalian. Zikir ini keutamaannya ini, zikir ini keutamaannya ini. Tetapi ketika kita membaca, ternyata kita nggak dapat keutamaan itu. Pertanyaannya, yang salah dalilnya atau yang salah kitanya? Jawabannya kitanya yang salah. Nggak mungkin kita salahkan dalil, karena perkataan Allah sebaik-baik perkataan, perkataan Nabi sebaik-baik perkataan. Maka kalau kita belum mencapai itu, ada sebab yang belum kita penuhi atau ada penghalang yang menghalangi. Buktinya banyak sebagian orang melakukan itu dan dia merasakan sesuai dengan apa yang wahyu sampaikan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian lanjutan hadisnya, was-shadaqatu burhan. Sedekah yang kita pahami, yaitu kita memberikan harta kita, mengorbankan harta kita kepada orang lain, khususnya yang membutuhkan, dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah. Apa kata Nabi? Burhan. Apa itu burhan jamaah sekalian? Burhan maknanya bukti nyata. Seseorang ketika dia mampu bersedekah, maka itu bukti nyata atas keimanannya. Kenapa? Karena harta adalah sesuatu yang paling harta itu sesuatu yang dicintai oleh jiwa. Keseringan atau tabiatnya manusia, dia akan berat mengeluarkan sesuatu yang dia cintai. Maka ketika seseorang mampu untuk menyedekahkan, mengeluarkan apa yang dia cintai untuk diberikan kepada orang lain, itu bukti keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena biasanya orang itu berani mengorbankan apa yang dia cintai dalam rangka untuk mencari apa yang lebih berharga daripada apa yang dikeluarkan. Ketika seseorang mengorbankan hartanya karena dia berharap balasan di akhirat, dan balasan di akhirat itu dia imani sebagai sesuatu yang lebih berharga daripada hartanya. Maka ketika seseorang imannya jamaah sekalian tidak terus ditingkatkan, maka dia akan sulit untuk mengeluarkan harta untuk disedekahkan. Karena sifat manusia memang bakhil, pelit. Ketika seseorang mampu menginfakkan hartanya, itu bukti atas keimanannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian lanjutan hadisnya, was-sabru dia, dan kesabaran adalah cahaya. Ini mirip-mirip jamaah antara kalimat dia sama kalimat nur. Pada kalimat salat Nabi mengatakan was-salatu nur. Salat itu cahaya. Kemudian pada kalimat was-sabru dia, sabar itu sinar. Kalau kita bisa lihat mirip-mirip antara kata dia ataupun kata nur. Tetapi para ulama menjelaskan bahwa perbedaan antara dia dan nur, kalau dia itu cahaya yang
diliputi dengan hawa yang panas. Makanya kenapa matahari disebut asyamsu diya. Kenapa? Karena mengeluarkan panas. Para ulama menjelaskan sabar itu disebut dia karena memang seseorang ketika dia bersabar, dia merasakan perjuangan di situ. Ada hawa yang dia rasakan panas. Tapi itu wajib. Para ulama menjelaskan bahwa sabar itu bukan sunnah, tapi wajib. Hukumnya wajib, berbeda nanti dengan ridho. Nanti kita akan jelaskan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan wasobru dia. Sabar itu sinar atau cahaya. Para ulama membagi sabar menjadi 3 bagian atau 3 jenis sabar. Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Ketika seseorang ingin sholat, kemudian ada rasa malas, maka dia sabar untuk terus menjalankan. Ketika dia mau baca Quran, ternyata datang rasa malas, datang ajakan yang lain, dia sabar, dia tetap melaksanakan baca Al-Quran. Ketika seorang mau puasa, godaannya berat, puasa sunnah, dia sabar, dia melaksanakan puasa. Itu yang dimaksud sabar dalam melaksanakan ketaatan. Yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Ini berat juga jamaah sekalian. Misalnya ada seseorang yang dia tergoda untuk melakukan zina, ada kesempatan waliyadzubillah, tidak ada yang menghalangi dari perbuatan itu, tapi dia sabar untuk menjauhi perbuatan itu. Sebagaimana kisah ini terjadi pada Nabi Yusuf alaihi salam. Allah kisahkan di Quran surat Yusuf, ketika dia digoda oleh seorang wanita, dan ketika itu kesempatan sangat terbuka, tetapi Nabi Yusuf takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sabar dalam menjauhi maksiatan. Ada harta di depan kita yang gak halal untuk kita, sangat mudah bagi kita untuk ngambil 200.000, 300, 400, atau bahkan jutaan, atau bahkan ratusan, atau bahkan miliaran. Sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir Allah yang tidak kita senangi. Karena takdir jamaah sekalian kadang-kadang sesuai dengan apa yang kita inginkan, kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka seorang wajib sabar. Wajib sabar menerima takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita. Sabar untuk tidak marah di dalam hati, sabar untuk tidak marah dengan perkataan yang buruk, sabar untuk tidak marah dengan perbuatan. Misalnya sabar dengan hatinya tidak kesel, tidak gondok, sabar dengan perkataan, tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak Allah sukai, sabar dengan perbuatan, tidak melakukan apa-apa yang tidak Allah sukai. Misalnya karena tidak sabar dia pukul tembok misalnya, sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab terdahulu, Arab jahiliyah, kalau mereka mendapat musibah, mereka robek-robek pakaian, mereka tampar-tampar pipi dan lain sebagainya. Ini bentuk ketidaksabaran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian para ulama menjelaskan mana yang lebih utama, apakah sabar dalam menjalankan ketaatan atau sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Kemudian para ulama menjelaskan bahwa jika ditinjau, dilihat dari sisi perbuatannya, maka yang lebih utama adalah sabar dalam melakukan ketaatan. Kenapa? Karena sabar dalam melakukan ketaatan itu membutuhkan 2 hal. Butuh untuk menahan diri dari ketidaksabaran dan butuh untuk melakukan ketaatan itu. Seseorang butuh sholat dan itu, atau seseorang butuh puasa, itu melelahkan. Jadi kesabaran ketika melakukan ketaatan
harus mengorbankan dua hal. Dia menahan diri dia daripada ketidaksabaran itu, dan dia harus berlelah-lelah untuk melakukan ketaatan itu. Adapun sabar dalam menjauhi maksiat, dia hanya butuh menahan diri, betul tidak? Seorang ketika sabar untuk tidak melakukan maksiat, ya sudah, dia tidak melakukan. Dia tidak perlu melakukan sesuatu untuk meninggalkan maksiat. Artinya dia cukup menahan dirinya dari tidak melakukan maksiat itu. Maka kata para ulama, jika ditinjau dari sisi perbuatan sabarnya, maka yang lebih utama adalah sabar dalam melaksanakan ketaatan. Tapi jika ditinjau dari sisi yang lain, yaitu dari sisi orangnya, dari sisi as-sabir yang bersabar, maka tidak dipungkiri bahwa bersabar dalam menjauhi kemaksiatan tidaklah mudah. Tidaklah mudah. Betapa banyak seseorang yang terbuka pintu kepadanya untuk melakukan berbagai macam kemaksiatan, maka sulit baginya untuk meninggalkannya. Maka ketika seseorang mampu, itu sebuah perjuangan yang besar bagi dia dalam meninggalkan kemaksiatan itu. Maka dalam sisi ini, dalam sisi orangnya, bisa jadi bersabar atas kemaksiatan itu lebih utama, lebih berat. Karena orang, jamaah sekalian, ketika dia meninggalkan perbuatan yang haram, apalagi dia dikelilingi lingkungan yang buruk, teman-teman yang buruk, yang berkecimpung dengan hal-hal yang haram, maka berat baginya untuk meninggalkan. Dibanding dia sholat 2 rakaat, atau bahkan dia sholat 20 rakaat sekalipun, itu masih lebih ringan daripada dia meninggalkan keharaman itu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian sebagaimana yang tadi kita singgung, bahwa sabar ini hukumnya wajib bagi kita. Tidak ada pilihan lain ketika seseorang diberikan musibah, ketika seseorang diperintahkan kewajiban oleh syariat, ketika seseorang dilarang suatu keharaman di dalam syariat, maka wajib baginya untuk bersabar. Bersabar dalam menjalankan ketaatannya, bersabar dalam menjauhi kemaksiatannya, dan bersabar terhadap takdir yang tidak dia sukai. Wajib. Tapi ada jamaah sekalian derajat yang lebih tinggi daripada sabar. Apa itu? Ridho. Ridho terhadap takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepadanya. Apa bedanya jamaah sekalian? Kalau sabar, biasanya di dalam hatinya masih merasa sedih, masih merasa berat, tapi dia harus paksa gimana dia sabar. Masih di dalam hatinya itu merasa kesulitan, itu kalau sabar. Tapi kalau ridho tidak. Ridho dia jalankan takdir itu dengan santai, dia jalankan takdir itu dengan penuh husnudzon, dan dia tidak pedulikan hal-hal yang dianggap bahwasanya itu buruk bagi dia, padahal nyatanya itu baik. Semua yang Allah takdirkan kepadanya adalah baik. Maka derajat ridho jamaah sekalian ini lebih tinggi daripada derajat sabar, dan itu dihukumi mustahab. Ya, tidak wajib memang seseorang ridho karena sulitnya itu, tetapi seseorang dianjurkan untuk ridho terhadap takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Kalau takdir baik tentu tidak sulit. Yang sulit adalah ketika takdirnya buruk menurut pandangan kita. Walaupun pada hakikatnya takdir yang buruk itu menurut pandangan Allah adalah baik. Misalnya jamaah, menurut pandangan dokter, ketika ada seorang pasien yang dia berobat ke dokter, kemudian ada luka yang parah pada kakinya, misal dokter mengatakan yang terbaik buat kamu diamputasi. Menurut pandangan pasien maka itu buruk bagi dia, tetapi menurut pandangan dokter maka itu baik bagi dia, karena ketika dia tidak diamputasi bisa jadi lukanya akan semakin parah. Maka kurang lebih demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian lanjutan hadisnya, wal Qur'anu hujjatun lak au hujjatun alaik.
Makna hujjatun laka artinya Al-Quran itu akan menjadi hujjah yang akan menolong kita di akhirat. Tapi kalau hujjatun alaik, bedanya cuma di laka sama alaik. Kalau alaika artinya Al-Quran menjadi hujjah, menjadi alasan yang akan menuntut kita di akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Al-Quran bisa menjadi penolong kita di akhirat? Dan bagaimana Al-Quran bisa menjadi penuntut kita di akhirat? Jawabannya sebagaimana yang pernah kita bahas di hadis yang ke-7 kalau tidak salah, tentang ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi. Di situ kita jelaskan bahwa ya, nasihat itu kepada Allah, kepada kitab-kitabnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya. Kemudian kita jelaskan ketika itu yang dimaksud nasihat kepada kitab itu ada 6 hal. Kalau kita ingat pembahasannya jamaah sekalian, diantaranya ya, yang dimaksud kita menasehati kitab atau Al-Quran, walaupun kata nasihat seakan-akan gak nyambung ya, tetapi makna nasihat di dalam hadis ini maknanya adalah yang pertama, kita membela Al-Quran dari orang-orang yang berusaha menyelewengkan. Yang kedua, kita membenarkan kabar-kabar yang datang dari Al-Quran. Yang ketiga, kita menjalankan perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran. Yang keempat, kita menjauhi larangan-larangan yang ada di dalam Al-Quran. Yang kelima, kita beriman dengan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Dan yang keenam, kita beriman bahwa Al-Quran itu memang kalamullah, perkataan Allah secara nyata ya, yang didengar oleh malaikat Jibril kemudian disampaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ini kewajiban kita kepada Al-Quran. Ketika seseorang muslim menjalankan ini, maka kelak Al-Quran akan menjadi penolong bagi dia di akhirat dan bukan menjadi penuntut bagi dia di akhirat. Tapi sebaliknya, ketika seseorang mengabaikan Al-Quran sama sekali ya, atau ya, dia mengabaikan Al-Quran, tidak peduli terhadap kitabnya, maka itu akan menjadi hujjatun alaih, hujjah yang akan menuntut dia. Waliyadzubillah, nas'alullah al-afiyata wassalamah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian lanjutan hadisnya di kalimat yang terakhir, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, kullu nasi yagdu fabai'un nafsahu famu'tikuha aw mubikuha. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, semua manusia beramal. Di sini Nabi mengatakan yagdu. Yagdu itu maknanya jamaah keluar di pagi hari dalam rangka bekerja, keluar di pagi hari dalam rangka beramal. Ini Nabi SAW sampaikan dalam bentuk permisalan. Apa kata Nabi? Semua manusia beramal, semua manusia pergi bekerja. Fabai'un nafsahu, dan dia menjual dirinya. Apa yang maksud menjual dirinya jamaah sekalian? Dan itu juga yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Quran. Ya, bahwasanya seseorang itu ketika dia beramal, itu maknanya adalah dia menjual dirinya dalam rangka melakukan amalan itu. Jika amalan itu sebuah ketaatan, maka itu akan memerdekakan dirinya. Tetapi jika amalan itu adalah sebuah kemaksiatan, maka itu akan membinasakan dirinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quran, wa minan nas mayyashri nafsahu betigo amardotillah. Dan di antara manusia, kata Allah, Quran surat Al-Baqarah 217, ada orang yang menjual dirinya dalam rangka mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Menjual dirinya dengan dia melakukan amal yang soleh, dan itu akan memerdekakan dirinya. Famu'tikuha, mu'tikuha artinya akan memerdekakan dirinya. Sebagaimana kalau budak jamaah di zaman dulu dibebaskan, itu itqu bahasanya, itqur raqabah ya, membebaskan. Maka mu'tik maksudnya adalah dia memerdekakan dirinya, maksudnya dari
azab di neraka nanti ketika dia melakukan amal soleh, au mubikuha, atau seseorang ketika melaksanakan amal keburukan, maka mubikuha, dia akan membinasakan dirinya sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali faidah hadis ini yang bisa kita ambil. Di antaranya kita sebutkan secara cepat karena waktu yang sebentar lagi azan. Motivasi untuk kita at-tuhur, bersuci baik secara maknawi, suci dari kemusyrikan, perbuatan dosa, kemaksiatan, maupun bersuci secara zatnya, yaitu kita berwudu dan lain sebagainya. Kemudian di hadis ini juga dijelaskan keutamaan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di hadis ini dijelaskan bahwa ucapan subhanallah itu memenuhi timbangan. Karena jamaah sekalian, di akhirat nanti amal kita ini jamaah ini ditimbang. Pertanyaannya, timbangan yang dijelaskan itu apakah dia sifatnya maknawi emang atau betul-betul ada timbangannya di akhirat nanti. Maka akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah jamaah sekalian dalam memahami mizan di hari akhirat nanti, mizan itu memang secara hakikatnya ada, bukan sekedar maknawi. Karena sebagian firqah yang menyimpang, mereka meyakini mizan di akhirat itu hanya maknawi. Apa mereka artikan? Yang dimaksud mizan itu iqamatul adl. Maksudnya Allah menegakkan keadilan, bukan ada timbangannya. Tetapi pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dimaksud mizan adalah memang ada timbangannya. Ada 2 daun timbangannya. Yang memang di situ amal kita ditimbang. Pertanyaannya jamaah, amal itu kan sifatnya kan maknawi, bukan sifatnya fisik. Amal kok bisa ditimbang di timbangan? Sementara kalau timbangan yang kita tahu kan ditimbang ya ada fisiknya, ada zatnya. Maka nggak usah bingung jawabannya. Bukankah kita suka mendengar hadis Nabi SAW bahwasanya kelak surat Al-Baqarah, surat Ali Imran yang kita baca, kelak di akhirat akan menjadi awan yang akan menaungi orang yang membacanya ketika di dunia? Bukankah itu zat? Bukankah itu fisik? Padahal surat Al-Baqarah, Ali Imran ini tidak terlihat wujudnya, tetapi mudah saja bagi Allah untuk menjadikan dia berwujud di akhirat. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi jangan kita bayangkan bagaimana mungkin amal soleh yang dia tidak ada wujudnya kok bisa ditimbang. Maka mudah bagi Allah. Dan banyak dalil-dalil lain yang menjelaskan bahwa surah Al-Baqarah, surah Ali Imran itu menjadi wujud di akhirat yang akan menaungi orang yang membacanya ketika di dunia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian faidah yang selanjutnya, keutamaan mengucapkan subhanallahi walhamdulillah, menggabungkan antara 2 ucapan atau zikir ini memiliki keutamaan memenuhi langit dan bumi. Ya, kemudian juga di sini kita mendapatkan pelajaran bahwasanya salat itu cahaya. Tadi sudah dijelaskan, cahaya bagi hati, cahaya bagi wajah, cahaya di akhirat, cahaya di alam kubur. Kemudian faidah yang selanjutnya bahwasanya seseorang yang bermuamalah dengan Al-Quran, seseorang yang hamilul Quran, pembawa Al-Quran, ada yang memang dia beruntung di akhirat, tetapi ada juga yang merugi. Beruntung ketika Al-Quran menjadi hujjah baginya, dan rugi ketika Al-Quran menjadi hujjah alaika, hujjah alaihi atau hujjah atasnya. Dan tidak ada pilihan yang lain jamaah sekalian, tidak ada pilihan yang ketiga. Pilihannya hanya 2. Al-Quran hujjatun laka, penolong bagimu, atau hujjatun alaika, yang akan menuntutmu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir di hadis ini dijelaskan keadaan manusia, bahwasanya semua manusia melakukan pekerjaan, beramal, berangkat dari pagi. Ada yang mereka menjual diri mereka, ada yang menjual
untuk melakukan amal soleh, maka dia telah memerdekakan dirinya. Dan ada yang menjual dirinya dengan melakukan amal keburukan, maka ketika itu dia telah membinasakan dirinya. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.